Tapi kalau Isnunya ini pemberani, tidak memiliki penyakit pengecut, ketika ada musuh, ada organisasi lain yang mau menghantam, mau mengobrak-abrik Isnu, dilawan sama Isnu. Dilawan. Cuang. Akhirnya musuh-musuh tadi atau orang yang menyerang Isnu hancur. Menyerang dalam demokrasi, dalam ini hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar kitab I'dadun Nasyi'in. Hari ini kita akan membahas tentang Al-Jubnu, pengecut. Sebelum itu mari kita berikan hadiah suratul Fatihah kepada Syekh Mustafa Al-Hulayaini. Bibarakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Al-Jubnu, adapun ini ialah menjelaskan tentang pengecut. Bahastu, meneliti siapa saya? Fi tabai'il basyari, di dalam tabiat-tabiat manusia. Falam ajid, maka tidak menemukan siapa saya khuluqan kepada pekerti minal akhlaqi, dari pekerti-pekerti ad-dani'ati yang jelek. Adna yang lebih rendah apa pekerti, ila sohori, kepada kehinaan. Wa qoroba, dan lebih dekat apa pekerti, ilal mauti, kepada mati, fil hayati, di dalam hidup. Minal jubni, daripada pengecut. Jadi pekerti yang sangat jelek adalah pekerti pengecut. Bahkan pekerti pengecut ini mendekati kematian. Dzalikal khuluqu, adapun itulah pekerti, maksudnya pekerti pengecut, ialah ma ta'assola, tidak berakar apa dzalikal khuluq fi nufusi qaumin, di dalam jiwanya kaum, illa dzaraba, kecuali menghantamkan apa dzalikal khuluq alaihim, atas kaum, adzilata, kepada hina, wal maskanata, dan fakir. Faba'u, maka menjadi apa dzalikal khuluq, faba'u, maka menjadi apa kaum, bil wadu'ati, kelawan faba'u, maka menjadi apa kaum, bil wadu'ati, dengan tercela, wal khumuli, dan mundur, summa bil inhilali, kemudian dengan hancur, fal mauti, maka kemudian mati. Jadi kalau pekerti pengecut ini sudah masuk ke dalam suatu kaum, maka kaum tersebut bisa menjadi hina, fakir, tercela, bahkan akan menjadi mundur, mengalami kemunduran. Kalau sudah mengalami kemunduran, kemudian akan hancur. Nah, itu yang hancur. Jadi kaum kalau sudah kemasukan pekerti pengecut, maka kaum tersebut bisa dipastikan akan hancur. Kok bisa hancur? Kenapa? Nah, ini alasannya. Yudahimu, menyerang al-umat, kepada umat. Siapa? Al-aduwu, musuh. Fatajabunu, maka tidak berani siapa umat, anasod digorotihi, dari menghadapi serangannya musuh. Watafraku, dan takut siapa umat, min munazalatihi, dari menghadang musuh, menghadapi musuh. Bima, karena sesuatu, tarobat, yang terdidik, alaihi, atas ma, apa? Nufusu afrodiha, jiwa-jiwanya individu-individu umat. Minal jubni, nyatanya dari pengecut. Kalau suatu kaum sudah terjangkit pekerti pengecut, maka bisa dipastikan bangsa itu akan hancur. Kenapa? Karena kalau musuh menyerang, kalau ada musuh menyerang suatu kaum tersebut, maka kaum tersebut tidak berani menghadang, tidak berani melawan.
Kenapa tidak berani melawan? Karena sudah terdidik untuk pengecut. Karena jiwanya itu sudah terdidik menjadi jiwa yang pengecut. Ya. Contoh didikan pengecut itu seperti ini contohnya. Seperti anak kecil, misal keluar ke kamar mandi atau ke mana lah. Nah, tapi orang tua tidak menginginkan ke situ. Kemudian kan orang tua biasanya, Hadi, awas, ada hantu, awas, ada pocong. Nah, itu merupakan didikan dalam pengecut, dididik pengecut. Jadi anak itu menjadi pengecut terhadap yang namanya pocong, hantu. Nah, kalau kaum sudah terdidik pengecut, kaum tersebut sudah jiwanya sudah jiwa-jiwa pengecut, maka musuh bisa menyerang. Ketika musuh menyerang, tidak ada yang berani menghadang, tidak ada yang berani melawan. Faya juzu maka mudah masuk. Faya juzu maka mudah masuk siapa musuh khilalat. Faya juzu maka mudah masuk siapa musuh khilalat diari kepada seantero daerah. Wayak tasihu dan menguasai siapa musuh al bilada kepada negeri. Wayasta'bidu dan memperbudak siapa musuh al jama'ati kepada golongan wal afroda dan memperbudak perorangan. Fala yura maka tidak bisa dilihat lahu bagi musuh apa min sodin dari seseorang yang menghadapi wala li afa'ilihi dan tidak bagi perbuatan-perbuatan musuh apa min rodin seorang pun yang menolak. Ketika musuh menyerang tidak ada yang bisa menghadang, tidak ada yang mau menghalangi. Musuh itu masuk dengan mudah, kemudian mengobrak-abrik daerah tersebut, mengobrak-abrik yang kaumnya pengecut itu tadi, diobrak-abrik, kemudian diperbudak, kaumnya diperbudak. Nah, ketika melakukan seperti itu, tidak ada yang mau melawan, ya sudah. Para musuh akan menghancurkan, mengobrak-abrik daerah tersebut. Negara itu akan diobrak-abrik. Ya seperti Belanda datang ke Indonesia mengobrak-abrik Indonesia. Ngobrak-abrik Indonesia, ditakut-takuti kalau melawan akan ditembak, kalau melawan akan ditembak di pistol, apalagi zaman Jepang. Yang melawan mati, yang melawan mati, yang melawan mati. Udah. Jadi nggak berani. Pertama ditakut-takuti. Tarobat alaihi nufusu afrodiha. Diajari ketakutan. Diancam. Jadi takut. Diancam. Jadi takut. Kalau sudah takut, nggak berani melawan, ya Belanda mengobrak-abrik daerah itu. Memperbudak pribumi. Berak-abrik. Wayakumu dan berdiri fiha di dalam kaum siapa rohtun. Nah, rohtun itu adalah kelompok kecil. Ya bisa 4, 3, 5, 7, di bawahnya 10 lah kira-kira. Itu rohtun, kelompok tapi sedikit. Wayakumu dan berdiri fiha di dalam umat siapa rohtun sekelompok. Ulu fasadin yang punya kerusakan. Jadi kelompok yang merusak. Falaya juduna maka tidak menemukan siapa umat lahum bagi rohtun ahadan kepada seseorang bil mirosodi dengan yang mengawasi jalan. Jadi ada sekelompok yang sekelompok perusak datang. Nah, mirosod itu adalah security lah, penjaga. Kalau di daerah perbatasan itu di Merauke misal perbatasan sama Papua Nugini itu kan ada penjaga lah, itulah yang menjaga musuh perbatasan itu. Ketika ada musuh menyerang kan diperiksa. Nah, itu bisa diartikan dengan mirosod. Nah. Terus
Wa yulikuna ada sekelompok perusak di suatu daerah, pada suatu kaum. Nah, tapi di daerah tersebut tidak ada yang namanya mirsad. Tidak ada pengawas lah, tidak ada penjaga. Fayuhlikuna, maka merusak siapa rohtun al-hartha kepada tanaman, wa nasla dan keturunan. Dirusak tanaman-tanaman sama rohtun, sama sekelompok perusak ini. Wa yaj'aluna, dan menjadikan siapa rohtun al-ummata kepada umat, kal hayawanati, seperti hewan-hewan al-ujmi yang gagu. Kaum tersebut dijadikan seperti hewan-hewan yang gagu oleh rohtun, oleh sekelompok perusak. Walau ladaun, dan apabila tidak ada penyakit, walau ladaul jubni, dan apabila tidak ada penyakit pengecut, liraddathum, pasti nolak siapa kaum hum kepada rohtun, ala aqobihim, atas tumit-tumitnya rohtun, khosirina, hale kecewa semua. Wa darabathum, dan menghantam siapa umat hum kepada rohtun, darabatan, kepada pukulan, la taqumu, la taqumu, yang tidak berdiri lahum, bagi rohtun, ba'daha, setelah pukulan. Siapa? Qaimatun, orang yang berdiri. Seandainya kaum tersebut berani, tidak memiliki penyakit pengecut, berarti berani, kaum tersebut berani, masyarakat tersebut berani, maka rohtun, sekelompok perusak ini akan dihantam, dihancurkan, dipukul, ditempeleng, dipukul oleh orang sekampung, kan kan geblak, hanya rohtun, hanya sekelompok kecil. Di sini kampung menyerang rohtun, sekelompok kecil melawan kampung. Kalau sekampung ini memiliki keberanian, tidak memiliki penyakit tidak memiliki penyakit pengecut, rohtun, sekelompok kecil ini akan dihancurkan, ditempeling, rusak. Masalahnya, fasakutu, maka diam, ala amalin, fasukutu, maka diam, ala amaliman, atas perbuatannya orang, yuridu, yang berkehendak siapa man, bil ummati, dengan umat, as-su'a, kepada jelek, khollatul jubna'i, ialah pekerti pengecut. Kalau kaum tersebut diam, kalau kita diam dengan kesewenang-wenangannya orang, pejabat, sewenang-wenang, ada pejabat yang sewenang-wenang, itu kita diam, maka masyarakat atau kaum tersebut memiliki pekerti pengecut. Nggak berani, diancam. Kalau kamu protes, diancam. Pengancaman itu kan sebenarnya merupakan tarobat alaihi nufusu afrodiha. Diajari, dididik untuk pengecut, diancam. Nggak berani, akhirnya nggak berani mau melawan, nggak berani. Kita hanya diam saja. Pemerintah tangan besi, disuruh ini, diam saja. Nah, itu di pemerintah, di masyarakat disuruh berbuat jelek, murka, ini jelek, keburukan, kita hanya diam saja, jadikan budak, ini kita hanya diam saja. Nah, itu merupakan kaum itu merupakan memiliki pekerti pengecut. Wa munahadatud dolimi,
Dan adapun melawan orang zalim ialah min dalaili hayatil ummati, termasuk tanda-tanda hidupnya umat. Fa inna hayataha, maka sesungguhnya kehidupannya umat ialah bima, dengan sesuatu yang baru, yang tumbuh apa ma fa inna hayataha, maka sesungguhnya kehidupan umat ialah bima, dengan sesuatu yang baru, yang tumbuh apa ma fiha, di dalam umat, minas suj'ani, nyatanya dari pemberani-pemberani. Kalau kita atau kaum tersebut berani melawan kezaliman, nah, berarti orang tersebut adalah orang yang pemberani. Jadi pemberani. Nah, ini kalau kita hubungkan ke organisasi, ini juga bisa lah. Misal, kita umpamakan adalah organisasi ISNU misal. Organisasi ISNU. Kalau organisasi ISNU dididik menjadi pengecut, yaitu tarobat alaihi nufusu afrodiha, diajari pengecut. Ya seperti tadi itu. Awas kalau kamu memberontak, awas kalau kamu macam-macam. Kamu harus gini, kamu harus gini, kamu harus gini. Seperti itu misal. Jangan melawan partai itu, jangan melawan partai itu. Nah ini, partai A, B, C, jangan dilawan, kamu harus nurut. Nah itu kan diajari untuk menjadi pengecut. Awas kamu akan dibunuh. Nah, akhirnya organisasi ISNU, ini contoh ya, contoh. Organisasi ISNU akan anggotanya menjadi orang-orang yang pengecut. Kalau anggotanya sudah menjadi pengecut, akhirnya ketika ada musuh, ada organisasi lain mau menyerang, mau mengobrak-abrik ISNU, sudah gampang, tinggal masuk, diancam, gini-gini, diobrak-abrik, tidak hancur organisasi ISNU. Diobrak-abrik. Tapi kalau ISNU-nya ini pemberani, tidak memiliki penyakit pengecut, ketika ada musuh, ada organisasi lain yang mau menghantam, mau mengobrak-abrik ISNU, dilawan sama ISNU. Dilawan. Juang. Akhirnya musuh-musuh tadi atau orang yang menyerang ISNU hancur. Menyerang dalam demokrasi, dalam ini hancur. Nah, tentunya kalau saya contoh ISNU ini tadi bukan menyerang dalam bentuk fisik ya, menyerang dalam bentuk ideologi. Kalau dicontoh ini kan menyerang dalam bentuk fisik misal, tapi yang saya umpamakan di dalam organisasi itu penyerangan dalam bentuk pemikiran, ideologi, pemikiran dari luar menjajah kita, organisasi ISNU misal, dilawan sama ISNU karena berani. Ada pemerintah yang zalim, diancam, jangan unjuk rasa, jangan ini, jangan protes ini. ISNU pemberani, ISNU berani. Ini di sini ladaul jubni. Nah, ladaul jubni. ISNU pemberani, tidak memiliki penyakit pengecut. Liroddadhum, pasti menolak. ISNU menolak, mengusir kepada orang-orang yang ingin mengobrak-abrik ISNU tadi itu. Menolak. Terus menjadi wa munahadatul zalimi min dalaili hayatil ummati. Nah, ISNU melawan pada orang-orang yang zalim. Nah, karena ISNU mau melawan kepada orang-orang yang zalim, pemimpin-pemimpin yang zalim, nah di situ akan terdapat tanda-tanda kehidupan umat. Tanda-tanda kehidupan organisasi ISNU, organisasi hidup. Karena ada yang berani.
orang-orang ISNU, anggota-anggota ISNU menjadi pemberani. Anggota-anggota ISNU adalah orang-orang pemberani. Organisasinya akan hidup. Kalau di sini umat menjadi hidup. Tapi kalau dalam organisasi, organisasinya menjadi hidup. Karena pemberani anggotanya. Ya. Saya tadi mencontohkan ISNU. Nah ini tidak hanya di ISNU saja. Di organisasi lain juga seperti itu. Kalau di organisasi-organisasi lain itu tertanam penyakit pengecut, maka bisa bisa dibayangkanlah kehancuran dari organisasi tersebut. Diserang sama organisasi lain, hancur lebur. Diperbudak sama organisasi lain malah. Lanjut. Qabihun, ialah jelek sekali. Warabbil Ka'bati, demi Tuhannya Ka'bah. Ayyakuma, adapun apabila berdiri bainana di antara kita, siapa al-jahilu orang bodoh, fizil ulama'i, di dalam pakaiannya ulama. Wal fajiru, dan orang yang kurang ajar, fil haril atqiyai, di dalam penampilannya orang-orang takwa. Wal khamilu, dan orang-orang yang mager, malas bergerak, fi suratin nubahai, di dalam tampilannya bos. Orang malas bergerak tapi berpenampilan bos. Wal ajizu, dan orang tidak bisa apa-apa, fi hayatil udoroi, di dalam penampilannya orang yang mampu. Wal mayyitu, dan mayit, fil libasil ahyai, di dalam pakaiannya orang hidup. Jelek, sungguh jelek. Jelek, orang yang jelek itu adalah orang yang bodoh tapi ngaku-ngaku orang pinter. Orang yang malas bergerak, tidak mau ngapa-ngapain, berlagak seperti bos. Tidak bekerja, bukan pembisnismen, tapi berlagak seperti bos. Orang yang tidak bisa apa-apa, berlagak bisa apa-apa. Orang yang tidak berilmu, tapi mengaku-ngaku ustadz, mengaku-ngaku ulama. Tidak ngerti ilmu, tapi mengaku-ngaku ulama. Itu jelek, kata Syekh Hulaya ini. Wa aqbahu, dan ialah lebih jelek, min dzalika, dari orang-orang yang ngaku-ngaku tadi, orang bodoh tapi mengaku wa aqbahu, dan lebih jelek, min dzalika, dari hal tersebut, hal yang disebutkan tadi, orang yang tidak tahu ilmu agama tapi berpenampilan jadi ulama, berpenampilan menjadi ulama. Nah, orang-orang yang seperti itu tadi, an-nusallima, adapun jikalau menerima siapa kita, lahum, kepada dalik, hadhihi dakwah, kepada inilah pengakuan, ria'an, karena riya', wa nifaqon, dan nifaq, toma'an, karena mengharapkan, fijarri namin, di dalam menarik cuan, menarik keuntungan, aulia khaurin, atau ketakutan, fin nafsi, di dalam dirinya, wa du'fin, dan kelemahan, fil akhlaqi, di dalam pekerti. Ada yang lebih jelek dari orang-orang yang berpenampilan sok hebat, sok menjadi ulama, yaitu orang yang mengiyakan kalau orang tersebut memang ulama, padahal tidak. Nah, kenapa kok mengakui? Ya bisa saja karena ditakut-takuti, karena memiliki sifat pengecut, atau karena diberi uang. Ya. Yang mengiyakan pengakuan orang yang bodoh adalah orang
yang pintar, yang bisa menyelesaikan permasalahan. Ya, misal kalau pada saat ini musim-musimnya pemilihan, orang yang bodoh tetapi berpenampilan bisa memimpin rakyat. Jadi mencalek, caleg lah, daftar caleg. Caleg. Itu buruk, jelek. Tetapi lebih buruk lagi orang yang mendukungnya. Yang mungkin karena dikasih uang ini, dikasih uang. Karena mendapat uang, jadi mendukung, mengiyakan kalau ini orang yang bisa memimpin. Padahal nggak bisa memimpin, orang bodoh padahal. Tapi diiyakan ini adalah orang yang bisa memimpin. Nah, orang yang mengiyakan ini adalah orang yang jelek, lebih jelek lagi. Orang jelek didukung oleh pendukungnya, ini jelek. Ada juga yang tidak tahu yang tidak tahu ilmu agama, tapi pidato ceramah tentang agama, tentang ngawur jadinya. Nah, itu jelek. Tapi lebih jelek lagi adalah yang mendukungnya, yang mengiyakan kalau ini ustadz. Tuh. Wa asyaddu, dan ialah lebih banget, sangat. Asyaddu itu banget, sangat. Wa asyaddu, dan ialah sangat. Apanya? Qubhan, jeleknya. An-nudafi'a, adapun jikalau membela siapa kita, anil zalimi, dari orang zalim, waman, dan orang yuridu, yang berkehendak siapa man, bil ummati, dengan umat, asyarro, kepada kejahatan. Wa nasifuhu, dan mensifati siapa kita, hu, kepada zalim, bil akhilali thayyibati, dengan pekerti-pekerti yang bagus, wa husnin niyati, dan bagusnya niat, wa sidqil amali, dan benarnya amal. Dan ada yang lebih jelek lagi, kalau ada orang yang zalim kepada umat, tetapi kita membelanya. Ada orang yang menyengsarakan rakyat, tetapi ada yang membelanya. Ya, yang membelanya ini, membelanya itu mengucapkan, oh ini bagus, oh ini bagus, oh ini keren, dipuji-puji, disifati yang bagus, oh ini keren, ini bagus, terus ini ikhlas. Padahal orang zalim. Itu lebih buruk lagi. Ya, lebih buruk lagi. Yang pertama tadi orang yang tidak bagus, tingkatan yang tidak bagus. Yang pertama itu tadi orang yang mengaku-ngaku sok. Nah, orang goblok sok pinter. Orang tidak mau bekerja, malas, mager, rebahan. Tapi ngakunya bos, sok jadi bos. Sok, pokoknya sok tadi itu buruk. Terus ada yang lebih jelek lagi, yaitu orang yang mendukungnya, mengiyakan bahwa ini ya benar bos, oh ini ya iya, mengiyakan, padahal bodoh, nggak tahu ilmu agama, tapi mengiyakan, oh jadi ustadz. Nah, itu bodoh lagi. Dan ada yang lebih jelek lagi, yaitu ada orang zalim, pengikutnya menjunjung tinggi, mensifati dengan kebaikan, memuja-muja, menyanjung-nyanjung. Nah, pengikutnya inilah termasuk orang yang bodoh banget, sangat jelek lah, sangat jelek. Bukan di sini bukan sangat bodoh ya, maaf ya tadi, sangat jelek. Ya, sangat jelek, yaitu orang yang sangat jelek. Orang yang sangat jelek itu tadi adalah ada orang zalim tapi didukung, dipuja-puja, disifati dengan kebaikan, niatnya tulus. Nah, yang mendukung tadi itu, yang mendukung inilah orang yang banget jeleknya. Inna mithla hadzal khulqi, sesungguhnya persamaan inilah pekerti-pekerti asya ini yang jelek,
Alladzi inilah pekerti-pekerti yang jelek, masdaruhu sumbernya. Alladzi sumbernya pekerti-pekerti yang jelek ialah al-jubnu pengecut. Ialah ghisyun mengkhianati lil umati terhadap umat. Wa taghrirun dan menjerumuskan biha terhadap umat. Li'annaha karena sesungguhnya umat ialah tastalimu menyerahkan siapa umat ilaman kepada orang yakunu yang ada siapa man ialah al-qadiyah yang menghakimi ala hayatiha atas kehidupannya umat. Wal hadama dan menghancurkan mabaniya ijtimaiha kepada bangunan-bangunan kemasyarakatannya. Wal muqawwidho dan merobohkan arkana akhlaqiha kepada sendi-sendi pekertinya umat. Fa'u'idzukum maka meminta perlindungan siapa saya kum kepada kalian semua billahi kepada Allah ma'syaron nasyiina wahai generasi-generasi muda an la takunu jikalau tidak ada siapa kalian wahai generasi muda minal jubana is-sufahai termasuk orang-orang pengecut as-sufahai yang bodoh-bodoh al-adniyai yang rendahan fa innal jubna maka sesungguhnya pengecut ialah daun penyakit ayyudain sempurnanya penyakit sempurnanya penyakit ya penyakitnya penyakit ya sempurna ya penyakit banget penyakit awitu biasakanlah kalian wahai generasi muda angfusakum kepada diri kalian asyaja'ata kepada keberanian tak tadu maka terbiasa siapa kalian wahai generasi muda al-ibai kepada harga diri wasyamama dan kegagahan. Innal jubna sesungguhnya pengecut ialah qaddara sungguh-sungguh merugikan apa pengecut bil ummati terhadap umat hatta ja'alaha hingga menjadikan apa pengecut terhadap umat fi asfali darokati di dalam rendahnya tingkatan. Pengecut bisa menjadikan rendah suatu umat. Fasato maka menguasai alaya atas umat. Siapa? Al-jairu orang yang lacut. Wastabadda dan menindas bi amriha terhadap perkaranya umat. Siapa? Al-jahilu orang yang bodoh. Wa gharrara dan menjerumuskan biha kepada umat. Siapa? Al-fajiru orang yang kurang ajar. Orang yang kurang ajar bisa menjerumuskan orang yang pengecut. Orang bodoh bisa menindas orang yang pengecut. Fa'in damat maka apabila terus menerus apa al-halu kondisi sa'a maka jelek apa al-malu pada akhirnya. Fala ta'khudkum maka jangan mengambil kepada kalian fil haqqi di dalam kebenaran apa laumatul laimin celaan orang yang mencela. Wala turhibkum dan jangan menjadikan takut kepada kalian apa sadwatu zalimin penindasannya orang yang zalim. Ya jadi jangan dianggaplah ketika orang yang mencela ya jangan dianggaplah. Ketika orang zalim menindas ya jangan takut dilawan. Ada orang zalim menindas kita, ya kita lawan. Ada orang zalim menindas Isnu, ya Isnu harus melawan. Fa inna fil jubni maka sesungguhnya ialah di dalam pengecut apa al mauta mati
wa fi syaja'ati, dan ialah di dalam keberanian, al hayata fa inna fil jubni, maka sesungguhnya ialah di dalam pengecut, al maut. Fa inna fil jubni, maka sesungguhnya ialah di dalam pengecut apa? Al mauta, mati. Wa fis saja'ati, dan ialah di dalam keberanian apa? Al hayata, hidup. Innakum, sesungguhnya kalian semua, ialah satakununa, bakal ada siapa kalian semua, dan besok ialah abaan, bapak-bapak. Fakunu, maka ada siapa kalian, li abnaikum, bagi anak-anak kalian, ialah qudwatan, teladan atau panutan, sholihatan, yang bagus. Tahya, maka hidup, bikum, dengan kalian, siapa? Al ummatu, umat, hayatas su'adai, seperti kehidupannya orang-orang yang bahagia. Nah, jadi kalian kelak menjadi orang tua, kalian akan menjadi teladan bagi anak-anak kalian. Kalian juga akan hidup di masyarakat. Maka kalian harus berani dan mengajarkan keberanian kepada anak-anak kalian. Sekian, semoga bermanfaat. Bi barakatil Fatihah. Jangan lupa klik like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.